Sudah? Ya, silakan. Nah, Ya, sudah bisa dimulai. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam untuk Pak Philip, Surya, Daniel. Selamat bertemu. Malam. Ya, Ibu Tineke. Selamat bertemu semua. Wah. Jauh Subah. Wah. Selamat malam. Jauh Subah. Coba maju. Surya. Selamat bertemu di penjara besar. Surya, selamat keluar dari penjara kecil ke penjara besar. Anak sudah bisa saya buka kan, Nak? Mulai. Ya, selamat malam para pengunjung channel YouTube Front Rakyat Indonesia untuk Bersahaja. Selamat malam juga untuk Bapak Philip Karma, yang sempat mengunjungi kami di Rutan Salemba, sempat juga bersitegang dengan petugas lapas Rutan Salemba, tapi akhirnya kita bisa bertemu di Rutan Salemba tahun lalu, ya, tidak salah. Kemudian selamat malam juga untuk Mama Tineke, salam kenal, kita baru baku dapa ini, dan juga kakak Daniel Radongkir. Sepertinya saya sudah bertemu, tapi akan lebih lama kita bertemu muka secara ini, dan Daniel akan menceritakan bagaimana pengalaman kakak di dalam investigasi kasus biak berdarah yang telah terjadi 22 tahun yang lalu. Nah, teman-teman pengunjung Front Rakyat Indonesia untuk Papua channel YouTube, kita sekarang bertemu dengan dua pelaku sejarah dalam kejadian tragedi biak berdarah itu, dan juga kakak Daniel Radongkir sebagai investigator kasus tersebut. Kita akan mencoba mengenang kembali kasus itu untuk melawan lupa bagaimana rencana negara untuk melupakan kasus tragedi biak berdarah. Kita menolak cara-cara itu untuk melupakan segala macam pelanggaran HAM, dan webinar ini, diskusi online ini kita peruntukkan bagi para korban dan para pelaku sejarah, dan juga generasi ke depan bagaimana kejahatan militer telah merenggut demokrasi dan telah mengakibatkan berbagai teman-teman terluka, terbunuh, dan juga penjara. Nah, salam kenal untuk semuanya. Salam kenal kembali. Kita ada waktu 2 jam, kita berikan kesempatan kepada Mama Tineke terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana kejadian 22 tahun yang lalu. Setelah itu kita ke Bapak Philip, dan terakhir ke kakak Daniel Radongkir. Kami persilakan Mama Tineke. Hormat. Selamat malam. Saya bercerita sedikit tentang peristiwa 1998, 22 tahun yang lalu.
Saya cerita potong-potong karena waktu tidak panjang, Kak. Atau saya cerita, ya jadi peristiwa 6 Juli, tepatnya tanggal 2, kami menaikkan bendera di Tower sama-sama dengan Bapak Philip. Dan hari pertama, tanggal 2, kami berusaha mempertahankan bendera. Dari jam 2 sampai pagi itu tidak ada yang di bawah tower. Jam 6 baru Philip datang dan kami masih berdiri di pinggir tower. Dengan teman-teman ada bawa gitar dengan bass. Biasa kita di sini dibilang stem bass. Ya, bass yang dibuat dari kayu. Kami di situ dan Philip sementara orasi, kami pelan-pelan masuk ke bawah menara tower dan kami menyanyi-menyanyi. Setelah mobil polisi datang, Philip masih bicara, pegang Alkitab di tangan dan masih bicara-bicara di situ. Sampaikan bahwa kami melakukan ini, menaikkan bendera dengan secara damai. Lalu polisi masih parkir dan sampai jam 6, 7, lalu masyarakat karena sekian lama mereka tidak pernah melihat bendera ini. Bendera ini turun tahun 62 itu kita yang baru lahir tidak lihat. Hanya kita punya orang tua saja yang lihat. Dan orang tua kami yang berjuang di hutan, mereka saja yang tahu bendera. Jadi ketika kita lihat, semua orang senang datang mau melihat yang mana yang bendera Papua. Karena tiap hari mereka lihat bendera Indonesia. Jadi mereka lihat itu bendera Papua. Lalu banyak sekali anak sekolah, anak-anak yang masih SD, orang tua itu datang peluk menara besar itu dan menangis. Mereka menangis dan bilang ini pernah naik, tapi ketika turun itu tidak pernah kita lihat sampai hari ini baru kita lihat. Jadi mereka menangis melihat itu. Sekitar jam 2 kami lihat bahwa mulai ada persiapan-persiapan untuk mereka mau turunkan bendera, berusaha untuk membubarkan kami. Lalu Bapak Philip kasih tahu bahwa kamu siap air karena Dalmas ini mereka ada pegang gas air mata. Nanti sebentar mereka lempar ke arah kita, pasti kamu punya mata pedis. Jadi kami semua sudah siapkan air. Tapi tiba-tiba hujan, jadi kami punya pakaian sudah basah dan kami tetap di bawah tower. Ketika mereka datang berusaha membubarkan kami, Bapak Philip dan semua yang berdiri di bawah tower kebanyakan perempuan. Kami pegang tangan, untuk kami berusaha pegang tangan begini supaya mereka tidak masuk ke dalam. Dan masyarakat ada di luar yang datang nonton. Jadi waktu mereka membubarkan kami, nah masyarakat yang lempar dari luar bukan kami. Nah, begitu mereka berusaha membubarkan massa yang di bawah tower, tapi tidak bisa. Lalu hari pertama mereka tidak jadi menurunkan bendera. Dan mulai dari hari itu kami hanya di bawah tower menyanyi, terus baca Alkitab, itu saja yang kami lakukan di bawah tower sambil menyanyi-menyanyi dan mempertahankan bendera.
Dan kami yang mama-mama waktu itu, kami tahu bahwa nanti kita pertahankan sampai kalau sudah lewat 24 jam, karena dulu kami punya orang tua cerita kalau dia sudah berdiri 24 jam, tidak bisa dikasih turun lagi. Jadi kami berusaha untuk pertahankan bendera supaya dia lewat dari 24 jam yang biasa kami dengar dari orang tua. Jadi sudah lewat 1 hari, 2 hari, kami sudah tahu, oh ini sudah lewat ke 24 jam yang orang tua cerita itu tidak ada. Ini kita sudah lewat, berarti kita sudah merdeka. Kita tunggu saja apa yang nanti terjadi. Pikiran kami seperti itu. Dan kami bertahan di situ supaya kami mau supaya pemerintah datang bicara baik-baik dengan kami. Tuntutan kami seperti apa. Karena sekian lama orang Papua menderita. Terutama kami yang anak-anak korban, kami menuntut harus negara bertanggung jawab atas orang tua kami yang sudah mereka penjarakan, siksa sampai mati. Baik di Biak Barat, di Biak Utara, mereka yang datang. Jadi perempuan-perempuan yang datang itu, kebanyakan mereka itu adalah korban pemerkosaan. Yang lebih banyak datang dengan mereka punya anak-anak. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Mereka itu yang datang. Lalu, pemerintah tidak tahu dia atur bagaimana. Orang pergi kasih tahu orang-orang di Biak Barat. Suruh mereka ke kota, bawa orang ke kota. Bawa sampai di kota, mereka berkumpul di kantor DPR. Di sana mereka atur untuk, mereka turun untuk membubarkan kami. Jadi dari sana dikasih gelang. Gelang menurut bahasa Biak itu gelang tali warmas. Warmas yang dibuat jadi gelang. Mereka pakai di tangan sebelah kiri. Tujuannya supaya ketika mereka lawan kami, itu mereka bisa kenal bahwa yang dari Biak Barat itu yang pakai warmas, kami yang di bawah tower itu yang tidak pakai gelang warmas. Nah, pengalaman ini kami tahu bahwa biasanya dia mengadu domba. Masyarakat dengan masyarakat supaya ketika dia mau tembak, oh ini yang pakai warmas itu yang tadi kita suruh datang, yang di bawah tower itu yang tidak pakai gelang. Tapi dia punya rencana jahat itu Tuhan batalkan, dan masyarakat dari Biak Barat datang, mereka bergabung dengan kami. Mereka tidak datang membubarkan kami, tapi mereka datang bergabung karena mereka itu sebagian besar adalah korban pelanggaran HAM. Karena istri mereka diperkosa, anak perempuan mereka diperkosa, laki-laki dibunuh, dikasih tenggelam di laut, direbus dalam drum, dikasih masuk kabel dan tarik seperti binatang, kasih masuk di kandang babi. Jadi sudah sekian lama mereka itu sakit hati. Bagaimana mereka mau datang membubarkan kami? Sedangkan apa yang mereka perjuangkan, itu yang kami juga lanjutkan itu. Dari orang tua kami. Karena kami pernah punya bendera ini. Dan orang tua sudah cerita bahwa ini kami punya bendera. Lalu berapa hari itu kami tetap bertahan di bawah, dan orang-orang yang dari Biak Barat datang bergabung dengan mereka tidak pulang, mereka tinggal sama-sama dengan kami, dan kami bertahan sampai tanggal 5. Pada waktu malam jam 7 saya masih ingat, kalau saya salah sebut jam itu, sementara kami makan, Bapak Philip berdoa dengan makanan, kami makan selesai dan Bapak Philip bilang, sudah ada informasi bahwa nanti mereka mau serang kita besok pagi. Jadi ibu-ibu, anak-anak kamu boleh pulang karena sudah ada informasi. Tapi ternyata mereka tidak pulang, mereka tidak mau pulang, mereka bertahan. Sampai jam 5 pagi mereka sudah siap, jadi pakai kode dari pesawat pagi sirene di bandara bunyi, pesawat pagi itu mereka serang. Ternyata waktu mereka mau serang kami itu hujan. Hujan gerimis sudah mulai turun sedikit, lalu dia berhenti. Saya dan teman
Kami punya tugas selama di bawah tower kami ini masak. Jadi nanti masak, bawa air minum, dan kita kasih makan orang-orang di bawah tower. Setelah itu kami bawa pulang piring-piring, ceret, dan kita kembali ke tower. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi begitu Philip kasih tahu bahwa yang mau pulang, yang mau tinggal. Saya dengan teman namanya Nelin Cebensapia. Kami punya tugas masak, jadi kami pergi masak. Kami bikin kue. Jam 4 pagi kami sudah siap-siap untuk bawa makanan atau kue. Biasa pagi sarapan pagi, jadi kami bawa kue. Pegang keranjang, dia juga pegang kue, dan dia pegang teh, saya pegang kopi diceret. Kita jalan dari arah Sinar Kayu, naik di Toko Aru, mau putar, saya lihat, Nelly, ini sepertinya ada orang-orang yang perhatikan kita. Ini saya lihat macam banyak orang ada berdiri di sudut-sudut ini, jalan. Dia bilang, itu kok punya perasaan saja, tidak ada apa-apa. Saya bilang, tidak. Saya rasa tidak, biasanya begini, ini lain. Tapi di mata jalan itu pos-pos sudah ada, pos-pos Satgas yang menjaga. Jadi begitu kami putar dari jalan Mawar, jalan Astel, di situ pos. Jadi kami begitu masuk, sudah ada tentara lompat dari trek, bilang angkat tangan. Tapi kami lihat kok itu tentara, kita lari dan berteriak, bunyikan lo itu tiang, bunyikan tiang, ada musuh. Begitu kita berteriak sudah ada tembakan dari arah mata jalan dari polisi arah ke sini. Itu yang lompat itu pakai pakaian yang sudah ada masker, dorang lompat di situ. Kita lari tapi terlambat karena mereka sudah di semua jalan itu sudah ada tentara. Jadi kita lari lambat dan anak-anak yang di situ mereka sudah datang dan langsung kita ditendang, diseret, tarik di jalan aspal itu dan diinjak. Kita disiram dengan air yang kami ambil itu. Saya disiram dengan kopi. Lalu mereka tendang di perut dan injak. Sementara injak kita berteriak minta tolong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Mereka bilang, silakan panggil Tuhan sepuas-puasnya. Panggil supaya Tuhan Yesus yang mulai dari kamu hari pertama sampai hari kamu sembahyang, jadi hari ini juga pasti Tuhan Yesus datang tolong kamu. Nah, lalu kita ditarik, satu tendang lagi baru kita lari. Dia suruh lari, tapi dia tembak. Kita lari dan sempat kita masuk di, ada barak di situ. Masuk sembunyi di safety tank. Sembunyi, ada pakaian yang rumah-rumah di situ sudah dikosongkan. Karena malam itu Brimob don sudah jalan gedor-gedor pintu di masing-masing rumah, jadi don suka kasih keluar orang-orang di situ sudah kasih kosong, don giring don ke pelabuhan, jadi di situ sudah kosong. Kebetulan rumah yang di situ itu masih keluarga saya, jadi saya langsung tarik pakaian, kita ganti pakaian dan kita berusaha jalan keluar, maksudnya mau lari menghindar dari tempat itu, tapi masih ada bunyi tembakan. Tadi begitu bunyi tiang listrik itu tembakan dari Meriam dari kapal itu dia sudah tembak dari arah kapal ke darat ke tower. Terus kita mau lihat itu ada helikopter yang lari di atas, dia tembak ke bawah. Jadi bingung kita mau lari ke mana. Ketakutan sudah membuat kita orang bingung mau lari ke mana. Nah, jadi kita masuk itu keluar sampai masuk di jalan turun ke Sinar Kayu. Trek datang dan langsung kita ditendang, langsung ikat mata dengan kain hitam, lempar ke atas.
Sudah rasa pusing, tapi mereka lempar ke atas trek itu. Waktu sebelum mereka ikat mata itu masih sempat lihat itu trek biasa warna kuning. Warna ya seperti baju ini terlalu kuning. Warna krem begitu. Trek itu langsung, begitu kita lihat trek, tapi sudah ikat trek dari arah sana kemari, dan sudah ikat mata dengan kain hitam, langsung lempar, kita jatuh rasanya jatuh di manusia. Jadi jatuh ke bawah, ada yang berteriak. Tidak lama kita di bawah, terus dan taruh di pos. Salah satu pos, kita lihat itu di dalamnya sudah banyak orang. Dan penyiksaan di situ. Banyak perempuan-perempuan, laki-laki, anak-anak. Perempuan tuh ada yang muda, ada yang sudah tua sekali. Dan juga ada perempuan-perempuan hamil. Di situ kita disiksa. Saya tangan masih terbakar, ada tangan terbakar ini. Ini ada bekas sangkur, saya dipotong dengan sangkur. Ini popor senjata, ini kepala dikasih bocor dengan sangkur. Sudah disiksa di situ. Dan di depan mata kami kita lihat sendiri bahwa perempuan dipotong, perut disobek, bayi keluar. Laki-laki alat vitalnya dipotong, perempuan payudara dipotong. Manusia-manusia yang mati itu tumpuk seperti barang apa yang don tumpuk. Tumpuk. Darah itu mengalir di dalam ruangan sampai seperti kita tergenang seperti air. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Berteriak minta tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Hanya kata Tuhan Yesus saja yang di mulut, lain kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Luka yang dia sudah potong begini itu dan taruh cuka lagi, sudah rasa macam mau gelepar kayak ikan yang gelepar. So, tidak berdaya. Mobil masuk keluar mulai angkat manusia. Mobil masuk keluar angkat sampai sudah gelap. Tiba-tiba ada militer yang masuk lagi. Kita begitu lihat itu sudah merasa pusing karena kita tahu saja mereka ini masuk dan kita juga dibunuh. Dia masuk lalu dia kasih patah itu. Mereka ada berapa orang masuk itu kasih patah borgol. Lalu mereka suruh kita keluar. Sempat kami dengar bahwa hari ini Tuhan Yesus menolong ada di tempat ini. Kamu keluar supaya kamu kasih tahu manusia ciptaan Tuhan yang korban-korban yang tadi sudah dibunuh. Kamu berusaha, kalau kamu selamat, berarti Tuhan mau pakai kamu untuk kamu kasih tahu bahwa manusia-manusia ini dibunuh. Kalau kami keluar, berusaha untuk harus kami pulang. Tapi puji Tuhan masih ada orang Samaria yang masih mau membantu kami. Akhirnya kami dibantu untuk bisa lari. Dan kami meloloskan diri, lari masuk hutan. Jadi kita dibawa di dalam mobil militer juga. Kita dibawa dan dilepas di satu tempat. Masih satu arah jalan yang tadi trek-trek yang lari bawa manusia mungkin. Menurut sopir, kita tidak bisa lari di tempat lain. Karena kita harus lari di tempat ini supaya kita tidak. Jadi dia lepas kami dan kami langsung masuk. Dengan keadaan yang sudah tidak berdaya kami lari masuk. Sembunyi di hutan sampai berapa bulan baru keluar. Begitu keluar dari malam, pagi kita dijemput polisi untuk diinterogasi. Waktu diinterogasi juga penyiksaan luar biasa. Mama 3 menit lagi. Bagaimana? 3 menit lagi. Oh 3 menit lagi, ayah. Berarti saya kasih singkat.
Jadi bagaimana kami menyaksikan perlakuan Indonesia, militer Indonesia yang begitu bengis, begitu kejam. Dan kami tahu bahwa bukan saja kami. Sebelum kami, orang tua kami, orang-orang Papua yang dari dulu sejak tahun 63 Papua diintegrasikan ke Indonesia. Perlakuan seperti ini, orang tua, orang-orang Papua sudah mengalami itu. Dan kami ini yang mengalami kali keberapa lagi, generasi keberapa lagi yang mengalami. Oleh karena itu, saya nanti cerita panjang lebar, waktu terlalu panjang kalau kita cerita peristiwa biak berdarah. Dan teman saya sempat lari, dia di atas kapal, dia disembunyikan di dalam mesin kapal, lalu angkatan laut naik di kapal yang mereka tumpang atau menumpang di kapal itu. Dia periksa tapi tidak ada orang karena petugas di kapal bilang ini bukan kapal penumpang, ini kapal perusahaan. Jadi tidak ada penumpang. Mereka turun, pergi, lalu dia suruh mereka naik dan lihat. Speed itu dia lari ke sana dan kapal perang itu lari tabrak perahu-perahu yang menyeberang dari Yapen dan yang menyeberang dari Biak ke sana. Mereka tabrak dan orang-orang berenang dan mereka tikam mereka di kulit air itu dengan pisau sangkur. Lalu teman-teman yang sudah dibuang di kapal, ada yang masih ada sampai hari ini. Karena satu kampung dengan saya, dia juga jadi saksi. Dan kami punya cerita selalu sama dalam arti dia menceritakan bagaimana perlakuan militer di atas kapal sampai dia dibuang. Semua itu cerita yang tidak ada yang bagus, semua sama. Penyiksaan yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan susu di payudara dipotong, laki-laki punya lateral dipotong, perempuan-perempuan dikasih masuk sangkur dan segala macam itu terjadi. Oleh karena itu saya 3 menit lagi, jadi saya tidak mau banyak cerita lagi. Saya mau bilang begini. Tadi di dalam wawancara kami, mereka Komnas mau selesaikan masalah, tapi kalau bagi kami tidak perlu karena tahun 2000 kasus sampai pura berdarah yang disidangkan di Makassar, tidak ada keadilan bagi korban. Sama hal pasti kami juga akan alami. Oleh karena itu, kami minta untuk Indonesia membuka pintu untuk tim investigasi HAM PBB masuk ke Papua. Itu permintaan yang pertama. Yang kedua, dia membuka dialog dengan melibatkan pihak internasional. Tidak bisa Indonesia dialog dengan kita orang, tidak bisa. Kami orang Papua tidak bisa. Kalau dia mau dialog melibatkan pihak internasional dan ULMP yang hadir. Karena itu wadah resmi orang Papua punya. Kami korban-korban ini punya wadah dari semua orang Papua, punya wadah yang sudah resmi. Tulang belulang, darah, air mata ada di pundak para orang yang ada di ULMP, baik di luar negeri dan di dalam negeri, semua sudah ada di situ. Jadi kita tidak mau, tadi ditawarkan otonomi khusus, kami sudah tidak mau. Tadi saya tanya, otonomi untuk siapa? Kami tidak tahu otonomi. Kami itu sudah dari dulu tolak otonomi. Karena orang tua pernah ditipu dengan otonomi. Kami juga ditipu dengan otonomi. Terus otonomi apa lagi? Kita sudah tidak mau. Jadi permintaan saya tadi, meminta Indonesia membuka pintu dan menerima tim investigasi HAM PBB masuk ke Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, membuka dialog dan melibatkan internasional. Membuka dialog dengan ULMP dan melibatkan pihak internasional. Yang ketiga, dia mengizinkan jurnalis asing masuk ke Papua. 3 ini yang saya minta. Itu saja, sekian. Oke, baik. Terima kasih Mama Tineke atas kesaksiannya. Saya juga sampai termenung
membayangkan kejadian di sana saat itu di sana. Selanjutnya kita ke Bapak Philip. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa suara saya bisa didengar? Bisa didengar. Oh, jelas. Oke, terima kasih. Ya, peristiwa biak berdarah 22 tahun yang lalu terjadi pada 6 Juli sekitar jam setengah 4, jam 3 atau setengah 4 lah. Jadi kami bertahan sejak tanggal 2 Juli bendera berkibar sampai dengan tanggal 5 Juli. Jadi dari tanggal 3 dan 4 itu saya diberitahu oleh Pak, antara lain Pak Ketua DPR-nya Ayub Sumerta, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang datang memberitahu, juga ada polisi orang Papua datang beritahu bahwa nanti tanggal 6, rencana semula tanggal 5 kami akan diserbu, tapi karena para pendeta keberatan, jadi mereka bilang tanggal 5 itu hari Minggu, itu hari di mana orang Kristen beribadah, jadi mereka tidak mau ada pertumpahan darah sehingga diserang pada hari tanggal 6 Juli. Nah, kemudian peristiwa biak berdarah ini dimulai dengan pengibaran bendera di Tower Biak, dan pada waktu itu saya umumkan kepada masyarakat bahwa perjuangan Papua Merdeka sekarang tidak dengan bersenjata lagi, tidak dengan bunuh-membunuh lagi, tapi kita berjuang dengan damai. Sehingga dengan damai tidak perlu kita ketakutan dan lari sembunyi di hutan-hutan seperti pada era Soeharto. Tapi di era reformasi, kita bisa dengan damai menyampaikan aspirasi dan tidak takut akan dibunuh, tidak takut akan ditembak karena kita tidak bersenjata. Sebab saya ingat ada di ayat Alkitab mengatakan waktu Petrus cabut pedang dan Yesus mengatakan barang siapa mencabut pedang dia akan mati juga dengan pedang. Jadi perjuangan kita dengan damai supaya tidak ada korban. Kalau ditangkap masuk penjara ya itu itu dalam negara yang belum demokrasi masih wajar, dibilang wajar orang yang berlawanan politik dimasukkan penjara. Tapi kalau sebuah negara demokrasi sebenarnya dilihat dulu masalahnya apa. Kalau masalah hukum oke, kalau masalah politik sebenarnya tidak layak dimasukkan penjara. Kemudian ya saya pikir yang terjadi tadi Bu Tineke sudah cerita bahwa terjadi pembantaian kepada rakyat Papua yang di Biak. Jadi sebelum mereka melakukan penyerbuan ke Tower Air, itu terjadi penyisiran dalam radius 1 kilometer sekeliling Tower Air. Itu pembersihan. Penduduk semua disuruh keluar dan digiring ke daerah area pelabuhan kapal. Lalu mereka setelah sampai di jalan raya, di situ ada pos penjagaan. Mereka suruh lepas baju, yang laki-laki suruh lepas baju lalu merayap dengan dada sampai di pelabuhan kapal. Sampai sana mereka haus, mereka suruh minum air yang tergenang, genangan air di situ yang bercampur dengan tanah dan sebagainya, suruh minum. Kemudian yang laki-laki dibariskan, lalu mereka suruh menunduk, jadi berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar, lalu menunduk sampai kepala menyentuh tanah dan tangan di pinggang. Jadi mereka disuruh berdiri dalam posisi begitu. Seperti mungkin ada terlihat di YouTube bagaimana perlakuan di pedalaman sama
masyarakat sipil di sana. Jadi mereka berdiri dengan kedua kaki dan dahi menyentuh tanah. Tapi daerah badan lain, pinggang semua harus menungging ke atas. Itu yang diperlakukan terhadap para tahanan yang dibawa ke pelabuhan kapal. Saya mendengar cerita ini dari salah satu teman di dalam penjara yang selamat. Kemudian dia katakan setelah itu mereka suruh untuk dua kapal angkatan laut itu merapat ke dermaga supaya dengan alasan masih ada tawanan yang mau dinaikkan ke kapal. Jadi mereka memakai toa memanggil kapal, tapi dari kapal juga memakai toa memberitahu bahwa kapal sudah penuh. Sehingga teman saya ini selamat dan dia bisa bertemu saya di penjara. Jadi teman saya ini kami yang bersama-sama bertahan di bawah tower waktu setelah diserang. Nah, jadi dia katakan kepada saya, untung kapal penuh sehingga dia selamat. Tapi mereka yang dinaikkan ke kapal semua, itu sampai sekarang tidak jelas di mana keberadaan mereka. Tapi menurut saksi-saksi korban yang sempat lolos dari kapal diselamatkan, ada Edward Rumbiak dan ada teman satu, Lawrence. Itu mereka katakan bahwa yang mereka lihat di atas kapal itu perempuan-perempuan diperkosa rame-rame, yang ibu-ibu hamil dibelah, mereka dan bayinya dibuang. Yang perempuan setelah diperkosa lalu sangkurnya dimasukkan, minta maaf, kemaluannya, jadi sangkur dimasukkan ke kemaluan baru disobek ke atas dan ke bawah. Kemudian yang laki-laki dalam keadaan hidup, mereka ditanya, kamu luka di mana? Oh, saya ditembak. Misalnya ada yang bilang saya kena tembak di paha. Itu sangkur ditancapkan di paha lalu diiris, langsung dipotong begitu kakinya. Kemudian kemaluan mereka dipotong. Jadi hidup-hidup mereka dimutilasi. Itu yang terjadi. Jadi mereka dimutilasi itu dalam keadaan hidup. Bukan sudah mati baru dipotong-potong. Tidak, dalam keadaan hidup dipotong-potong. Setelah diperkosa rame-rame lalu dipotong-potong. Itu yang terjadi. Dan tahun 2000 waktu saya kumpul data ke Kepulauan Padaido, itu masyarakat cerita bahwa ada juga anak, ya mereka tidak tahu tapi melihat dari tubuh yang hanyut itu seorang wanita tapi tidak tanpa kepala, tangan terpotong di siku dan kaki terpotong lutut. Kemudian ada mayat wanita yang ya dipotong juga sama begitu, payudaranya juga dipotong. Kemudian ada juga yang kepala dengan usus-usus terburai diketemukan. Jadi mereka kubur, ada juga yang cuma kaki atau tangan sebelah dikubur. Begitu. Jadi itu perlakuan yang dilakukan terhadap masyarakat di Biak. Kemudian dari teman saya yang tadi saya katakan selamat ketemu di penjara, dia ceritakan bahwa di areal pelabuhan kapal Biak, dermaga ya, itu kan lapangan parkirnya cukup luas. Itu banyak mayat bergelimpangan. Lalu berdatangan truk-truk untuk mengangkut mayat-mayat, diangkat dan dibuang ke dalam bak-bak truk. Lalu truk-truk itu bergerak keluar, entah dibawa kemana. Tapi diperkirakan mungkin ditaruh di markas militer dulu, apa angkatan laut atau di Korem. Nanti malam hari, karena ada penduduk juga yang melakukan kepada saya di penjara bahwa malam hari mereka melihat bahwa banyak trek-trek tentara yang berlari ke arah Biak Barat. Karena itu melewati hutan-hutan dan ada juga gua bekas pemboman dari sekutu dulu yang dalam sekali. Kemungkinan mayat-mayat itu dibuang di sana. Dan saya dapat laporan dari nelayan, 2 kapal laut angkatan, 2 kapal, saya tidak tahu jenis apa, korvet atau apa,
dari Angkatan Laut, kemudian ada 2 kapal selam. Dari nelayan mereka lapor, mereka ketemu 2 kapal selam berlabuh di luar Pulau Biak. Kemudian pelaku-pelaku yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini ya waktu itu Panglima ABRI-nya Pak Wiranto, kemudian Gubernur Papua adalah Freddy Numberi, Pangdam Cendrawasihnya Amir Sembiring, dan Lantamal, Pangkalan Utama Laksamana Muda Deki Wabiser, kemudian Kapoldanya saya tidak tahu, lalu dan Lanal Biak Yopi Ruhupati, Letkol Yopi Ruhupati, Kasrem Biak Letkol Armen Tony, kemudian Kapolres Biak Joni Rory, Wakapolresnya Arman Depari, yang kemarin saya dengar wakil BNN di Jakarta kalau tidak salah. Kemudian Kasdimnya Ali Bogra, sekarang sudah Pak Jenderal, ada di Jakarta. Bupatinya Amandus Mansnembra. Kalau Lanut Biak saya tidak tahu, belum dapat data. Kemudian pasukan yang didatangkan waktu itu dari Kodam Hasanuddin Makassar dan Kodam Patimura Ambon, kemudian Brimob Ambon, lalu dibantu oleh Korem Biak, Kodim Biak, Polres Biak, dan di Biak ada batalion juga, kemudian Brimob Biak, lalu dari Paskas TNI AU di Biak, kemudian TNI AL Biak. Kemudian dari Komnas HAM yang datang antara lain Pak Marbun. Pak Marbun ini bukannya bertanya dan baik-baik, malah saya diintimidasi dan dilecehkan dalam tahanan polisi oleh dia dengan ucapan-ucapan verbal yang sangat menyudutkan. Kemudian kasus Biak ini banyak juga penduduk yang sebenarnya tidak terlibat. Jadi mereka ikut kapal penumpang kapal putih turun di Biak dan mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan ke Serui atau Nabire atau ke daerah lain yang dilayani oleh kapal feri Biak. Karena masih menunggu feri, jadi mereka berteduh di emperan gudang-gudang di pelabuhan kapal. Tapi waktu penyisiran mereka juga jadi korban. Cuma sampai sekarang tidak ada keluarga yang melaporkan itu karena masyarakat semua trauma. Jadi ya kita kehilangan data sampai hari ini. Dan perkiraan saya secara kasar ya mungkin korban di Biak sekitar 500-an lah. Bisa lebih, bisa kurang. Cuma yang terdata itu sedikit sekali. Jadi yang saya dengar dari masyarakat di Padaido, saya lihat setelah ke sana, di daerah Padaido ada suatu pusaran air, itu pertemuan 2 arus sehingga ada pusaran. Waktu nelayan mereka pergi ke sana karena lihat burung, mereka pikir banyak ikan. Mereka ke sana lihat ternyata itu potongan-potongan tubuh yang terapung di situ. Akhirnya mereka takut dan tidak berani mendekat, mereka menghindar. Itu yang terjadi untuk peristiwa Biak. Dan waktu itu Komnas HAM juga tidak memberikan laporan yang jelas. Jadi mereka datang tapi sepertinya mau menutupi kasus ini supaya tidak ada laporan bahwa itu terjadi pelanggaran HAM berat. Jadi Komnas HAM waktu itu hanya ya seperti yang penting mereka sudah kelihatannya datang begitu. Tapi soal data yang valid, yang benar, sepertinya tidak mereka laporkan. Saya belum tahu laporan Komnas HAM, belum pernah baca. Jadi, tapi yang saya lihat begitu, mereka cuma lebih banyak ke pejabat-pejabat, ke Polri. Mereka kunjungi kami di penjara juga. Antara lain si Marbun ini. Saya sempat ketemu saya. Kemudian
sampai sekarang saya melihat bahwa seringkali dari pengalaman senior-senior dulu, kalau di penjara, terus sampai dengan sampai saya melihat adik-adik kemarin yang dianiaya dan disiksa oleh polisi. Nah, tetapi dalam pengadilan, seperti saya pun kena tembak dan sebagainya, dalam pengadilan itu kami ajukan kepada hakim bahwa itu sebenarnya bagian dari hukuman, tapi itu tidak diperhitungkan. Jadi ini yang saya merasa juga ada ketidakadilan, karena aparat yang melakukan kejahatan begini dihukum, kami ibaratnya mendapat hukuman berlipat ganda, karena selain sudah disiksa, dianiaya oleh polisi, lalu nanti dihukum lagi oleh hakim. Itu yang saya lihat. Jadi itu sebuah ketidakadilan terhadap kami yang sebagai korban. Nah, kemudian dengan aksi-aksi ini, waktu itu saringan tahun 2000, pemerintah katakan bahwa tidak, Jakarta, pemerintah pusat ya Jakarta katakan bahwa orang Papua minta merdeka tidak bisa dikasih merdeka. Tapi tawaran tertinggi dan terbaik yang bisa diberikan adalah Otsus. Itu menurut Jakarta itulah yang terbaik dan tertinggi. Nah, tapi Otsus, jadi istilahnya di bawah merdeka itu hanya Otsus saja yang tertinggi terbaik. Sekarang kalau Otsus kita evaluasi gagal, berarti tidak ada tawaran lain lagi. Tidak ada Otsus jilid 2, itu bullshit. Dan kalau Otsus jilid 2 disusun di Jakarta, itu undang-undang yang rasis. Seakan-akan orang Papua tidak mampu mengatur dirinya sendiri sehingga semua dipikirkan oleh orang di Jakarta. Itu membuktikan bahwa undang-undang Otsus itu rasis, sangat rasis. Sebab undang-undang Otsus pertama pun sudah dirancang di Papua, dibawa sampai Jakarta, dirubah semua oleh Depdagri. Itu menandakan rasis. Jadi undang-undang Otsus itu sebenarnya rasis. Orang Papua harus sadar itu. Kami mau sebuah undang-undang yang tidak rasis, di mana orang Papua yang memikirkan sendiri. Jadi kami orang Papua tidak ingin diatur oleh orang Jawa atau orang Melayu lagi. Tapi kami mampu mengatur diri kami sendiri. Jadi kami tidak membutuhkan undang-undang yang rasis atau perlakuan negara yang rasis terhadap kami. Kami mampu mengatur diri kami sendiri. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang silakan dimasukkan dalam pertanyaan. Kemudian, oh ya, saya tambahkan sedikit. Teman-teman, saya titipkan jangan lupa juga bahwa saat ini ada tahanan politik Papua yang lain, yang korban rasis juga di Wamena, di Fakfak, di Sorong, Manokwari, saya tidak tahu apa sudah keluar semua atau masih ada. Kemudian ada juga tahanan politik di Maluku, RMS. Dan juga ada 4, dan Jayapura. Dan juga ada 4 teman di Ternate yang di DO karena demo mendukung 7 teman yang dihukum di Balikpapan. Jadi saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Philip. Kami lanjutkan ke Kakak Daniel Randonskir. Ya, baik. Terima kasih Bu Anta. Joshua, selamat malam buat Pak Philip, Ibu Tineke, dan juga teman-teman lain yang ikut menyaksikan diskusi kita malam ini. Terima kasih untuk keterangan yang sudah panjang lebar disampaikan oleh baik Ibu Tineke maupun Pak Philip. Elsam Papua waktu ketika peristiwa terjadi itu baru didirikan sekitar 2 bulan. Jadi, didirikan bulan Mei, kemudian lakukan investigasi pada bulan ketika kasus terjadi. Nah, pada saat itu memang gejolak di Papua ini terjadi di beberapa kota, jadi bukan hanya di Biak saja, tapi juga di Jayapura dan di Nabire pada saat itu. Nah, jadi teman-teman pada waktu itu di Elsa memang tidak terfokus pada
satu lokasi investigasi, karena di Jayapura itu ada mahasiswa Stephen Suripati juga ditembak dan dia tidak sadarkan diri, dia koma sekitar 1 bulan gitu. Nah, laporan resmi yang dikeluarkan oleh Elsam Papua itu dirilis pada tanggal 10 Juli tahun 1999. Jadi 1 tahun kemudian baru laporan itu dirilis secara resmi dan dikirimkan kepada Komnas HAM. Nah, laporan ini sendiri ditandatangani oleh 3 pimpinan gereja di Papua, yaitu oleh Bapak Pendeta Herman Saud, mewakili Sinode GKI di Tanah Papua, dan juga Bapak Uskup Jayapura, Pak Monsinyor Leola Belajar, dan Pendeta Beni Jai, itu mewakili Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, GKI, pada saat itu. Dalam laporan itu, selama investigasi Elsam, itu kita menemukan informasi korban dalam peristiwa biak berdarah itu 8 orang meninggal dunia, kemudian 3 orang hilang, 4 orang luka berat dan dievakuasi ke Makassar, ke Ujung Pandang. Terus 33 orang luka ringan, sekitar 50 orang ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang dan juga mengalami penyiksaan. Dan kemudian ditemukan sebanyak 32 mayat misterius di perairan sekitar Pulau Biak. Jadi itu laporan yang temuan fakta yang didapat oleh Elsam. Itu keterangan-keterangan itu disampaikan baik oleh saksi-saksi yang berada di lokasi pengibaran, warga di sekitar, dan juga nelayan yang ada terutama di daerah Biak Timur dan Kepulauan Padaido. Nah, mayat-mayat ini memang pada saat itu menjadi perdebatan panjang karena pada tanggal 3 Juli itu terjadi tsunami di provinsi di distrik di Aitape di Papua Nugini. Jadi itu ada perdebatan pada saat itu bahwa mayat-mayat itu adalah mayat-mayat dari korban tsunami di Aitape. Nah, tetapi itu masih bisa diperdebatkan kembali karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Karma bahwa ada yang mayat-mayat itu ditemukan dalam kondisi dimutilasi. Nah, karena kasus ini sudah cukup lama terjadi, jadi jelas memang susah untuk menemukan bukti-bukti yang otentik berkaitan dengan mayat-mayat itu. Tapi masyarakat ketika menguburkan, mereka sampai saat ini masih mengingat dengan persis tempatnya di mana. Nah, waktu itu gereja yang bersama Elsa meluncurkan laporan meminta untuk dilakukan uji forensik. Tapi itu tidak direspon oleh Komnas HAM pada saat itu. Akhirnya kasus tinggal dan terus berjalan terus. Sementara kasus-kasus yang baru terus muncul. Nah, khusus untuk Biak itu orang Biak ini kan punya pengalaman kekerasan bukan pada saat 98 ya. Jadi kita tahu dulu ada operasi-operasi sebelum PPRA dilaksanakan dan juga ada daerah operasi militer di Biak Barat. Jadi kekerasan-kekerasan ini terus berjalan dan menjadi trauma. Nah, situasi ini yang sebenarnya menjadi salah satu kendala bagi Elsam pada saat itu ketika mengumpulkan informasi di lapangan. Nah, sebagian besar teman-teman yang melakukan pengumpulan data di lapangan itu mereka sudah meninggal dan saya sendiri secara personal waktu itu terlibat untuk mengumpulkan informasi dan mulai menyusun laporannya. Nah, karena banyak mayat-mayat yang ditemukan tapi identitasnya tidak jelas dan ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa ada korban tetapi tidak tahu dimakamkan di mana. Dengan pertimbangan itu Elsa mengeluarkan laporan dengan judul Pusara tanpa nama dan nama tanpa pusara. Jadi itu yang menjadi dasar pertimbangan. Nah,
laporan-laporan ini Elsa tidak berhenti sampai dengan menyampaikan laporannya ke Komnas HAM, tapi kemudian terus ditindaklanjuti dengan mengajukan beberapa petisi, bekerja sama dengan teman-teman Amnesty Internasional waktu itu menggalang petisi untuk memberikan dukungan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama di Biak, dan juga bekerja sama dengan, ya terima kasih, ini apa judul laporannya. Nah, juga Elsa melakukan intervensi, artinya menyampaikan testimoni berkaitan dengan kasus Biak, itu di waktu itu masih Komisi Tinggi HAM PBB, sekarang sudah jadi Dewan HAM. Nah, ini laporannya tanggal 10 Juli, kita bisa lihat di slide yang ditayangkan. Nah, selama hampir sekitar 5 tahun, Elsa terus-menerus menyuarakan laporan peristiwa yang terjadi di Biak. Kami juga sudah sekian lama melakukan kampanye terhadap advokasi pelanggaran HAM yang terjadi di Biak, dan terakhir tahun 2018 itu teman-teman Amnesty dan Human Rights Watch itu mendorong satu upaya membuat pengadilan bayangan. Nanti mungkin Ibu Tineke bisa bantu untuk menjelaskan. Itu dilakukan di Australia dengan menghadirkan beberapa saksi dan korban yang ada yang menjadi korban dalam peristiwa Biak berdarah. Ada satu hal yang menarik yang sebenarnya kita mau lihat, itu bahwa rencana pembubaran paksa terhadap para demonstran atau massa yang terlibat dalam aksi di Tower itu memang sudah direncanakan secara sistematis, seperti tadi disampaikan oleh Pak Philip. Nah, di situ ada, ini kita bisa lihat di slide, ini peta kota Biak, yang ada tanda titik merah itu adalah menara air di Puskesmas. Nah, kemudian itu pasukan ditempatkan itu dalam formasi letter U. Jadi di slide yang berikutnya, ini mereka ditempatkan, dilihat di titik kuning yang ada tanda itu, mereka ditempatkan di sepanjang ruas jalan sekitar 1 blok dari lokasi itu. Dan itu mereka ditempatkan untuk menggiring massa ini akan diarahkan ke Pelabuhan Biak. Nah, jadi ini rencana ini bukan rencana dadakan, artinya bahwa polisi atau aparat yang terlibat pada saat itu mengambil inisiatif seperti itu, tapi itu memang sudah dirancang seperti sebagian tadi disampaikan oleh Ibu Tineke. Nah, kalau kita lihat di slide yang berikutnya lagi, di bagian yang terakhir, daerah yang diblokir itu yang ada di dalam itu garis merah, itu jalan dan massa semua digiring ke dermaga. Di situ selama penyisiran dilakukan, warga masyarakat yang tinggal di dalam lokasi yang diblok ini juga ikut dipaksa keluar dari rumah dan digiring ke pelabuhan. Jadi tidak semua yang disiksa dan ditahan itu benar-benar terlibat secara langsung pada saat penyisiran dilakukan dan berada di lokasi kejadian. Jadi itu ada sebagian ibu-ibu, anak-anak yang mereka dalam keadaan tidur dipaksa bangun pagi hari, subuh, terus digiring ke pelabuhan. Nah, seperti sudah disampaikan oleh Pak Philip tadi bahwa mereka dipaksa dijemur, sebenarnya itu disengaja dijemur di pelabuhan. Jadi di tempat terbuka dijemur, mereka ketika kehausan itu dipaksa minum air, genangan air selepas hujan itu dipaksa minum genangan air yang ada di sekitar pelabuhan. Nah, itu informasi yang dikumpulkan, yang berhasil kami kumpulkan. Ada sebagian yang kemudian dibawa ke tahanan Angkatan Laut. Itu jaraknya itu sekitar 700 meter sampai 1 kilo dari dekat dermaga.
ke arah barat, itu mereka ditahan di situ. Jadi sebagian yang ditahan di situ, itu informasinya tidak diketahui. Kalau pihak keluarga menanyakan ke Polres, itu baru mereka bisa dimasukkan dalam tahanan Polres gitu. Nah, ada keterangan saksi yang kita himpun informasi selama di Polres, mereka juga tidak diberikan air minum. Itu mereka dipaksa untuk minum air dalam bak kamar mandi atau bak WC di dalam tahanan Polres. Kemudian makanan mereka itu diaduk-aduk pakai sangkur, pakai popor senjata, dan diberi makan. Jadi mereka tidak mendapatkan makanan yang higienis. Jadi banyak tahanan yang pada saat itu sakit perut dan segala macam itu dibiarkan menderita saja di dalam tahanan, tidak dilepas. Gitu. Nah, terakhir itu sampai dengan proses gugatan hukum berlangsung. Itu ada dalam daftar kami ada 20 nama di laporan yang tadi kita buat itu, ada sekitar 20 orang yang didampingi termasuk Pak Philip Karma. Nah, Elsam pada saat itu bekerja sama dengan teman-teman dari Pusat Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI, Pak Johnson Panjaitan, Pak Hendardi, itu yang melakukan advokasi dalam penanganan kasus ini. Nah, jadi yang lengkapnya kami harap mungkin panitia penyelenggara kegiatan mungkin bisa nanti publikasi laporannya secara luas biar diketahui. Jadi detailnya seperti itu. Untuk kronologinya peristiwa sebagian tadi sudah diceritakan oleh Pak Philip dan juga Ibu Tineke. Yang lainnya bisa nanti dibaca dalam laporan. Nah, yang jadi persoalan itu ketika peristiwa Biak terjadi, itu pengadilan HAM belum dibentuk. Jadi pengadilan HAM di Indonesia itu baru dibentuk tahun 2000. Nah, itu sebenarnya letak persoalannya ada di situ. Nah, masalah Biak ini akan menjadi berat karena harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk pengadilan ad hoc. Dan itu adalah kerja keras yang nanti kita tidak tahu apakah bisa disetujui atau tidak. Kita tahu bahwa DPR orang Papua di daerah pemilihan Papua di DPR RI kan minoritas. Jadi susah untuk suara mereka didengar. Tapi kira-kira seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kalau ada hal yang kurang nanti kita akan sampaikan dalam diskusi selanjutnya. Itu mungkin dari kami. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk semua. Joshua. Selamat malam. Saya ingat tadi Bapak Philip bilang pangdamnya itu namanya Amir Sembiring. Ya. Nah, itu satu suku sama saya, Bapak. Tapi ini masalah Papua ini masalah sistem kolonial yang parah sekali. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang masuk dari yang sudah diambil oleh admin. Pertanyaan pertama itu dari Since Jarangga. Yang kita pendapat dari narasumber. Menurut narasumber bertiga, bahwa sudah 22 tahun kasus Biak Perdara tidak diselesaikan oleh negara. Kira-kira apa yang harus diperbuat oleh orang Papua khususnya korban? Itu buat Bapak, Mama, dan Kakak. Kemudian dari Lingkar Media, terkait kasus Biak Berdarah, bukti yang paling otentik dan kuat itu bagaimana? Lalu sejauh ini siapa yang paling bertanggung jawab? Jadi tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa nama ya. Yang paling bertanggung jawab itu siapa? Yang ketiga, dari Armando Rumpaidus, yang mau bertanya khusus kepada Mama Tineke, apakah korban-korban peristiwa Biak Berdarah masih mendapatkan teror jika bersaksi tentang peristiwa Biak Berdarah? Nah, kemudian yang keempat, hasil investigasi Komnas HAM tidak bisa memberikan titik terang tetapi menyesatkan kasus Biak Berdarah. Apa solusi lain selain jalur untuk mendapatkan keadilan? Nanti mungkin terkhusus bisa kepada kakak Randongkir. Kemudian dari Jalanan Tua, kasus Biak Berdarah, pelaku berada
pelaku berada di lingkaran istana bersama dengan Jokowi. Itu ini dilema bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Ada solusi lainkah untuk ditempuh? Ya, itu dulu. Nanti kalau lupa saya ingatkan lagi. Kita mulai dulu dari Mama Tineke. Bagaimana? Dari Mama Tineke, ini ada pertanyaan khusus kepada Mama Tineke. Ya. Nah, sama tadi ya. Wah. Oke, kalau, kepada Mama Tineke ini, apakah korban-korban peristiwa biak berdarah masih mendapatkan teror jika bersaksi tentang peristiwa biak berdarah? Apakah Mama masih mendapatkan teror begitu? Kemudian yang kedua ini, ini sudah 22 tahun nih kasus ini, kasus biak berdarah ini. Kira-kira apa yang harus diperbuat oleh orang Papua termasuk Mama sebagai khususnya sebagai korban? Iya. Ya silakan Mama. Biak berdarah sudah 22 tahun dari 6 Juli 98 sampai 6 Juli 22 tahun. Dan tadi dari pertama saya tadi ditanya, saya bilang banyak kasus di Papua. Dan waktu itu berapa kasus yang didaftarkan ke Komnas untuk harus diselesaikan secara hukum. Waktu itu biak berdarah tidak masuk. Tapi kasus contoh yang tadi saya sampaikan di tadi wawancara yang pertama, kasus Abe Pura berdarah yang pengadilannya di Makassar, korban tidak mendapat keadilan. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, kemarin kasus rasisme, orang yang pertama kali menyebabkan untuk mahasiswa dan yang lain-lain ditangkap, korban rasisme yang pelaku rasisme pertama saja dia cuma berapa bulan saja, dan anak-anak kami itu dijeblos ke dalam penjara dengan hukuman yang lebih berat. Tidak ada keadilan di negara ini. Oleh karena itu, korban-korban ini bukan baru biak berdarah. Kami di Biak ini dan di seluruh tanah Papua, secara khusus Biak ini dari 63 sampai hari ini masih ada korban. Biak berdarah sudah 22 tahun tapi masih ada korban. Tadi pagi saya antar Krans Bunga itu tentara, polisi itu jarak 1 meter di jalan. Dan termasuk PNS juga diperintahkan untuk mereka jaga jalan. Saya antar Bunga sampai di tower, mereka pagar betis. Mereka bilang, Ibu tidak ada izin. Loh, izin apa? Hari ini saya harus datang ngambil bunga di kuburan ini, pusara ini. Karena orang-orang yang Yuslin Stroyer, Welmus Rumpaisum, Ruben Orbo, Marta Dimara, dan yang lain-lain, mereka punya pusara. Dan kamu kasih tahu hari ini juga, supaya saya bawa bunga ini saya taruh di mereka punya pusara atau kuburan. Supaya jangan saya taruh di tower. Kalau kamu tidak kasih tahu, saya tetap taruh di tempat ini. Saya bilang begitu sama mereka tadi pagi. Jadi pengalaman dan keadaan seperti ini tidak akan berakhir. Dia pasti berjalan terus sampai dunia kiamat. Jadi saya mau menjelaskan pertanyaan ini, tapi saya pikir kalau kita semua di negara Indonesia ini, di kolonial Indonesia ini, kita tidak akan mendapat keadilan. Dan nanti ada korban yang lebih. Tadi Philip ditanya bahwa kenapa ada perempuan dan anak-anak ada di bawah tower. Dan Philip bilang nanti Ibu Tineke yang menjelaskan.
orang-orang yang perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di Batower itu kebanyakan anak-anak yang hasil dari pemerkosaan yang ada di Batower. Dan perempuan-perempuan tuh banyak yang jadi korban berlapis. Karena menurut adat kami itu tidak bisa yang begitu. Sekalipun dibilang itu musibah itu, tapi adat kami tidak seperti itu tidak bisa suami-suami mereka terima. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang sudah jadi korban kekerasan negara, kejahatan negara, tapi jadi korban di dalam rumah tangga lagi. Jadi ini tidak bisa kita bicara, mau tanya korban lagi, nanti korban kesekian kali. Yang mana lagi? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pengalaman dari hari ke hari, waktu ke waktu. Hari ini saya bicara tapi ada korban di Nduga, ada korban di Papua yang lain. Dan di Biak ini ada korban-korban di kampung-kampung yang lain hari ini ada. Hari ini saya bicara saya juga korban. Tadi pagi saya pergi saja tidak diterima dan saya taruh krans bunga. Tadi pagi saya hambur bunga dan saya dikejar-kejar. Mereka bilang nanti mereka datang ke rumah. Sekarang saya bicara ini, motor ada mobil ada stop di depan sana, ada duduk pantau dari sana kemari. Jadi kami orang Papua tidak pernah akan hidup merasa aman di dalam negara Indonesia ini. Sampai kapanpun tidak akan. Nanti saya kumpul para korban semua mereka akan berbicara sama seperti yang saya sampaikan malam ini. Ada lain duduk di belakang saya ini. Itu korban-korban kekerasan negara. Jadi saya pikir saya punya jawaban seperti itu. Sehingga tadi menurut Komnas nanti kami punya peristiwa Biak Bernera akan disidangkan di sidang paripurna. Tapi saya tadi sampaikan bahwa nanti tahun depan otonomi khusus sudah berakhir. Utara ada otonomi lagi, kita tidak mau terima. Kami orang Papua sudah mau terima otonomi. Otonomi itu untuk siapa? Jadi nanti kami punya kasus itu, tunggu saja. Kami minta untuk Indonesia membuka diri membuka pintu supaya tim investigasi dari PBB datang ke Papua. Supaya nanti kita sidangkan kasus-kasus ini bisa orang Papua mendapat keadilan. Jadi ada orang-orang Papua yang bicara di Jakarta mengatas nama orang Papua atau rakyat Papua. Itu dong bicara atas nama dong diri sendiri, itu dong cari makan. Seperti Michael Menufandu, Edi Numberi, Lenis Kogoya, dan yang lain-lain. Kalau mereka bicara mengatas nama orang Papua, kami tidak pernah suruh dong bicara atas nama kita orang. Kami orang Papua tidak. Karena bukan mereka yang datang menderita, mereka itu dikasih makan kenyang. Jadi tidak pernah merasakan penderitaan dari kami. Kami masyarakat akar rumput yang menderita, yang merasakan penderitaan. Jadi kami tidak berpikir bahwa nanti kasus-kasus kami itu diselesaikan dengan adil. Kami korban tidak akan mendapat keadilan dari negara Republik Indonesia. Bagaimana negara mau minta maaf buat korban? Dia tidak akan mengaku bersalah, begitu bagaimana dia mau minta maaf buat kami korban? Tidak. Dia mau ganti rugi itu Papua merdeka saja. Karena orang mati tidak bisa dibangkitkan lagi. Tidak ada, manusia tidak dijual di toko. Hanya Tuhan saja yang menciptakan manusia dan yang lahir lewat perempuan yang diperkosa, diperlakukan seperti binatang. Tentara, presiden, siapa semua itu lahir lewat perempuan, tapi tidak menghargai perempuan. Jadi satu tuntutan dari kami korban itu Papua keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu jawaban yang kami mau jawab jam ini. Saya bilang Papua merdeka saja.
PBB turun kemari di Papua sini supaya lihat bahwa ini ada kuburan massal, ini ada perempuan-perempuan yang diperkosa, ini manusia-manusia yang dibunuh dan dibuang ke laut. Karena nanti Indonesia bilang tidak benar. Kami Papua bilang benar. Jadi tim turun supaya ada keadilan. Kalau kami tipu, kami yang salah. Kalau Indonesia tipu, Indonesia yang salah. Terima kasih. Itu saya punya jawaban. Ada lagi pertanyaan? Coba saya jawab lagi. Kalau masih ada. Ya, baik Mama, kita ke Bapak Philip. Bapak Philip, saya ulangi pertanyaannya ya. Kira-kira apa yang bisa diperbuat oleh orang Papua, khususnya Bapak Philip, gitu, terkait ini sudah 22 tahun di kasus tidak selesai. Kemudian yang kedua, Maaf, tolong diulangi, kurang jelas. Bisa diulangi? kasus biak berdarah ini kan sudah 22 tahun sudah selesai. Kemudian kira-kira sebagai orang Papua harus bikin apa? Yang kedua, hasil investigasi Komnas HAM juga tidak kasih titik terang terhadap kasus biak berdarah ini. Solusi selain mendapatkan jalur keadilan bagaimana? Solusi jalur untuk mendapatkan keadilan bagaimana? Dan yang ketiga, mungkin ini kan tadi yang Pak sebutkan nama-nama tadi itu ada diantaranya yang masuk dalam lingkaran Jokowi. Menurut Bapak ini bagaimana gitu dalam soal menempuh keadilan? Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Jadi ya 22 tahun ini kasus biak berdarah ini sengaja digantung supaya lama-lama orang lupa dan data-data yang ada makin hilang. Orang lupa di mana kuburan atau kuburan-kuburan tak bernama dan nama tak berkuburan atau pusara tanpa nama dan nama tanpa pusara lama-lama dilupakan karena munculnya kasus-kasus baru. Sebab saya melihat bahwa kalau kasus biak dibongkar itu akan seperti Santa Cruz di Timor Leste. Sebab ini pembantaian besar-besaran di dalam kota terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata. Jadi kami sama sekali perlawanan dengan damai tanpa bersenjata, tapi kami dibabat seperti orang babat rumput saja. Jadi ini suatu pelanggaran HAM berat dan ini sudah masuk dalam genosida. Jadi untuk bisa kasus ini menjadi besar ya kita orang Papua harus bersatu bersama dengan teman-teman rakyat Indonesia yang berhati nurani dan mau menegakkan keadilan. Kita harus bangun jaringan dan kampanye bersama sehingga kasus ini bisa terbuka. Kalau kami di Papua saja atau teman-teman di Indonesia saja mungkin kurang kuat dan jaringan ini kita perluas lagi ke luar Indonesia. Misalnya kita membangun jaringan dengan mama-mama yang di Argentina yang selalu demo untuk mereka punya anak-anak yang hilang sampai hari ini tidak kembali, suami-suami yang hilang. Juga dengan LSM-LSM atau gerakan masyarakat lain yang ada di negara-negara lain di dunia, kita harus membangun jaringan bersama. Juga bersama teman-teman di Jakarta yang setiap hari Kamis mereka demo depan istana. Itu mereka ada bawa payung juga kasus biak berdarah.
Nah, jadi kita orang juga harus bangun tiap hari Kamis, kita orang harus bikin demo damai di depan DPR kah, depan kantor bupati kah. Ini harus bersama baru bisa. Kalau hanya 1-2 orang saja, satu organisasi susah. Jadi kita harus membangun bersama dan setiap hari Kamis bikin aksi, hari Kamis bikin aksi. Jadi kalau polisi tidak kasih izin, sudah tidak usah bikin surat lagi. Kita pergi ditangkap masuk penjara rame-rame. Supaya itu menjadi terbuka bahwa ternyata di Papua aksi damai saja tidak diizinkan. Jadi kita orang tidak usah bikin surat lagi ke polisi, sebab bikin juga percuma. Tetap dihalangi, ya sudah bikin langsung bikin aksi saja. Begitu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Orang-orang yang terlibat. Ya, yang bertanggung jawab ini termasuk Freddy Numperi yang sekarang bicara tentang Otsus Jilid 2. Loh, dia gubernur, harusnya waktu itu dia datang berbicara dengan kami di Tower. Tapi dia lebih mementingkan jabatannya dan dia membiarkan rakyat Papua dibunuh. Jadi jangan sekarang baru munafik mau bicara Otsus lagi. Kemudian yang lain juga ada Deki Wabiser juga sebagai dan Lantamal 10 Irian Jaya waktu itu. Dia dengan adanya kapal-kapal angkatan laut yang terlibat dalam pembantaian manusia. Berarti ada di bawah pengawasan dia. Kalau ada kapal angkatan laut yang masuk ke sini, itu di bawah pengawasan dia. Kemudian Bupati Adi Amanus Mansembra, terus Jenderal Ali Bogra. Nah, ini semua orang Papua yang termasuk pelaku ini. Kemudian Pak Wiranto yang sekarang sudah jadi ketua apa? Penasihat presiden ke apa istilahnya itu? Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, kita tidak bisa jangkau dia, tapi kalau kita kampanye bersama yang tadi saya katakan, sehingga itu menjadi gaungnya jadi bunyi di internasional, dia semakin tertekan, dia tidak mungkin berani jalan ke luar negeri. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi, pertanyaan ketiga bagaimana? Ya, ini banyak para pelaku sekarang ini ada di lingkaran Jokowi. Ya. Nah, bagaimana Bapak melihat dilema ini dalam penyelesaian kasus ini untuk mendapatkan keadilan? Nah, itulah kalau mereka dalam lingkaran Jokowi ya saya kira sulit untuk kita menuntut negara mengadili mereka. Tapi kasus ini kita kampanyekan sehingga go internasional. Nah, kalau sudah mendunia, juga selain mendunia juga menasional. Jadi teman-teman rakyat Indonesia akan melihat bahwa pribadi-pribadi ini tidak layak. Jadi mereka mungkin akan menggalang kekuatan-kekuatan demo untuk mengkritik orang-orang tersebut berada di lingkaran kekuasaan. Jadi orang-orang yang tidak bermoral, tidak bermartabat, tidak layak untuk memimpin negara Indonesia. Itu menurut pikiran saya. Kemudian teman-teman yang tadi tanya tentang apakah intelijen ikut-ikut apa masih menteror. Saya kasih tahu, jangan takut intelijen. Intelijen juga makan nasi sama. Jadi caranya melawan intelijen itu teknik yang saya pakai. Kalau kamu merasa diikuti intelijen, giring dia, bawa sampai dia nggak orang banyak, baru balik tanya, Bapak siapa? Atau datang pura-pura salaman, Bapak boleh kenalan? Kita foto bersama, selfie selesai, baru berteriak, orang-orang, Bapak ini intelijen. Hafal dia punya muka, dia akan takut dan dia lari. Jadi jangan takut dia, kalau dia gertak dan pistol, bilang, kalau jago tembak. Dan tanya langsung keras-keras supaya orang semua dengar, jadi semua memperhatikan dia.
Karena pola ini yang saya pakai di bandara, saya lawan dengan intelijen di Bandara Sentani. Akhirnya penumpang semua cabut HP dan merekam peristiwa yang terjadi. Ya mereka intelijen harus kerja rahasia, tidak boleh dikenal. Jadi kalau orang memfoto mereka atau membuat video kan mereka punya wajah tersebar kemana-mana. Berarti mereka intel goblok. Nah, jadi jangan takut diteror intelijen, lawan dia. Yang penting kita bukan secara fisik, kita lawan secara verbal, kata-kata. Dan jangan bicara bisik-bisik. Bicara keras supaya orang semua dengar. Wah, rupanya ini orang ini intel, dia lagi meneror orang. Langsung bilang, apa maksud Bapak teror-teror saya di sini? Begitu. Saya kira itu satu trik yang sering saya pakai untuk menghadapi mereka. Jadi saya tidak peduli ada intelijen kah, saya tidak peduli. Yang penting kita berani bicara tentang kebenaran. Lain kalau kita buat kerusuhan, nah ya kita takut kita buat salah. Tapi sepanjang bicara saja kenapa takut? Juga seperti saya punya helm motif apa bintang pagi, masker bintang pagi, noken bintang pagi. Jangan takut kalau disita. Bilang ini bukan bendera. Baca itu Undang-Undang Dasar 45 yang disebut bendera itu dalam penjelasan dia bilang ukurannya 1 meter kali 2 meter terus harus terbuat dari kain. Jadi kalau cuma kertas apa itu bukan bendera. Itu hanya variasi saja begitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Kita ada kakak ini kan menurut kakak ini kan Maaf, kurang jelas. Kurang jelas tadi, bagaimana? Halo, apa suara saya jelas? Halo? Dia ada Philip yang bicara. Oh, saya kira itu yang komentar yang bisa saya berikan. Saya kira itu saya kembalikan ke Surya. oh ya. Bisa diulang kah pertanyaannya? Kurang jelas tadi, Bang Anta. Oh iya, saya ulangi nih. Ternyata saya Iya. tadi apa namanya koneksi saya bermasalah. Ya tadi ini kan masalah rantai komando nih. Rantai komando ini kan kita dari saat itu Presiden sudah Habibie ya. Kemudian Panglima waktu itu Wiranto. Kemudian Panglima Cendrawasih Amir Sembiring. Nah kalau dari kasus tragedi biak berdarah ini yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini siapa itu? Nah yang kedua terhadap kasus tragedi biak berdarah, kan kakak juga tadi bilang kasus di Papua ini tragedi biak berdarah belum selesai, muncul lagi kasus yang lain, muncul lagi kasus yang lain, seperti itu. Nah ketika ini tidak selesai, ini jalur untuk mendapat keadilan itu bagaimana? Di Komnas HAM saja tidak selesai. Ya, jalur untuk mendapat keadilan itu bagaimana? Silakan kakak. Oke. Di Papua ini sebenarnya ada istilah yang lagi tren gitu di anak-anak milenial. Jadi biasanya kalau mereka bilang kalau sesuatu gagal nanti bisa dicoba ke yang lain. Jadi kalau model macam kasus biak berdarah ini, itu bisa kita sebut kalau Komnas lambat, PPP bisa rampas, gitu. Jadi istilahnya kayak gitu. Artinya kita tidak akan tunggu Komnas. Jadi ini kasus kan sudah 22 tahun. Nah, Indonesia sebenarnya juga melalui Departemen Luar Negeri kan mereka lihat tren isu Papua kan gitu. Jadi isu Papua ini dari dulu sebagian besar itu diadvokasi oleh LSM baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia. Nah, sekarang dia sudah bergulir menjadi percakapan di forum-forum resmi antar negara
Jadi dari forum Melanesian Spirit Group, kemudian sudah dimasukkan dalam komunike Pacific Island Forum, dan terakhir diadopsi dalam pertemuan Afrika Caribbean Pasifik di Nairobi tahun lalu, bertepatan dengan hari HAM 10 Desember 2019. Nah, ini artinya bahwa orang Papua tidak menggantungkan harapan hanya pada Komnas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Masih ada jalan lain. Gitu. Nah, kenapa ini harus ditempuh? Karena hipotesisnya begini, di Papua ini kan kita minoritas di Indonesia. Kita hanya 1% dari total populasi Indonesia. Jadi kita tidak akan menggantungkan harapan kepada negara ini, politisinya, ataupun para pemerhati hukumnya. Karena siapapun yang membela Papua, hari ini dia adalah bagian dari kelompok minoritas di Indonesia, termasuk Bung Anta sendiri. Gitu. Nah, kita, seperti tadi disarankan juga oleh Pak Philip dan Ibu Tineke, kita akan melangkah ke kelompok yang lebih luas. Ya jelas masuk ke forum internasional, di mana Indonesia akan menjadi minoritas di forum internasional. Itu yang mesti dilakukan. Tesisnya kan begitu. Nah, kita tidak akan tinggal diam. Jadi walaupun kasus ini sudah dilaporkan ke Komnas pada 10 Juli 1999, bukan berarti kita tidak akan persoalkan itu ke tempat lain. Kami tidak akan pernah menunggu Komnas. Kita akan jalan terus. Gitu. Jadi itu yang akan didorong. Nah, bersyukur karena kalau dulu masalah Papua itu hanya menggelinding di lingkungan Melanesia, sekarang dia meningkat menjadi lingkungan Pasifik Selatan, sekarang sudah lintas regional, sudah sampai di Afrika dan Karibia. Artinya bahwa kita tinggal menghitung saja dari 79 negara anggota ACP, ketika mereka mengangkat isu Papua di lantai sidang Dewan HAM PBB, Indonesia mau bicara apa? Yang harus dipertanyakan apa yang Retno siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan negara-negara itu berkaitan dengan isu Papua. Menteri Luar Negeri Retno. Nah, itu yang harus dipikirkan karena langkah yang efektif akan dilakukan itu adalah membawa isu Papua ke platform internasional. Itu yang sementara dilakukan. Bersyukur tadi Pak Philip sudah bilang bahwa mari semua orang Papua bergandeng tangan, bersatu, mendukung ULMWP sebagai organisasi yang saat ini sedang membawa isu Papua ke ranah internasional. Mereka mendapat dukungan yang cukup signifikan dari negara-negara baik di kawasan Melanesia maupun di Pasifik Selatan. Dan ini akan terus dilakukan. Bagaimana caranya kita melakukan itu strategi kita. Tapi agenda kita jelas bahwa isu Papua akan terus dibawa ke ranah internasional. Di tingkat internasional Indonesia akan menjadi minoritas. Dan mereka akan berada di bawah tekanan hebat untuk melakukan membuka diri dan melakukan penyelidikan yang meluas di Papua. Nah, satu pesan saja untuk korban, saksi, supaya mengingat tempat-tempat bukti dan segala macam itu diamankan sampai dengan upaya ini berhasil, sehingga tim yang kita harapkan untuk datang dan mengumpulkan bukti keterangan itu akan mereka langsung memperoleh dari sumber pertama. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Jadi pada prinsipnya kami tidak akan pernah menunggu Komnas. Komnas menjanjikan sesuatu, kita tidak pernah akan bergantung pada mereka punya janji. Kita akan terus melangkah ke tempat yang lain. Kita gunakan mekanisme advokasi yang lain. Saya ingat di tahun 2011, bulan September, ketika Ban Ki-moon, Sekjen PBB pada saat itu berkunjung ke Selandia Baru. Dia disodori pertanyaan seorang wartawan berkaitan dengan bagaimana sikap PBB dalam menangani masalah Papua. Dia hanya menyebutkan dua hal. Pertama, berkaitan dengan pelanggaran HAM, orang Papua silakan menggunakan mekanisme di Dewan HAM. Dan pertanyaan kedua, jawaban dia kedua untuk pertanyaan menyangkut PEPERA, dia bilang berkaitan dengan soal PEPERA, orang Papua silakan menggunakan mekanisme di Majelis Umum. Dan saran dari Ban Ki-moon itu yang saat ini sedang dikerjakan oleh ULMWP dengan membawa
masalah Papua ke Dewan HAM dan masalah PPRA, proses transfer politik wilayah Papua Barat, itu sedang dibawa dan digelindingkan di lantai Majelis Umum PBB. Itu yang dilakukan saat ini. Nah, kita bisa melihat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu 2017 itu Perdana Menteri Solomon bisa berpidato selama 15 menit hanya berbicara tentang isu Papua Barat. Di dalamnya berkaitan juga dengan isu pelanggaran HAM. Dan itu yang sementara dikerjakan. Jadi seperti tadi Ibu Tineke sampaikan, ya kami tidak tahu apakah inisiatif Komnas untuk kembali mengunjungi Papua, mendata korban, itu adalah inisiatif mereka secara tulus dengan nurani kemanusiaan, ataukah didasarkan karena tekanan internasional, itu kita belum tahu. Nah, jadi itu yang kita akan tetap mendorong upaya penyelesaian Papua, terutama soal kasus pelanggaran HAM itu akan didorong di ranah internasional. Karena kita tahu kasus Biak ini beratnya itu adalah dia tidak bisa diadili di pengadilan HAM. Karena pengadilan HAM hanya akan mengadili kasus-kasus yang terjadi tahun 2000 ke atas. Dan pertama kali kasus yang diadili di pengadilan HAM di Makassar itu adalah kasus Abe Kura. Nah, jadi kasus-kasus yang terjadi di bawah itu tidak akan pernah diadili di pengadilan HAM. Kita harus membentuk pengadilan ad hoc, menggunakan mekanisme politik. Partai politik mengajukan, Komisi 1 DPR RI harus menyetujui, di mana ranah ini, itu orang Papua punya suara minoritas. Jadi kita tidak akan pernah bermimpi dengan mekanisme yang rumit seperti itu. Mimpi itu akan buyar, percuma. Karena kita tidak mendapat dukungan politik yang luas di Indonesia. Begitu. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk menyampaikan pendapat kami, menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh audiens tadi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Oke, kita ke penghujung acara. Closing statement, pernyataan penutup dari mahasiswa. Kita ke Mama Tineke dulu. Ada pernyataan penutup untuk diskusi kita ini. Closing statement begitu, Mama? Mama ada pernyataan penutup untuk menutup diskusi kita? Ya, saya punya pernyataan penutup tadi. Ini saya sampaikan ke 2 kali. Jadi ada 3. Pertama, kami meminta untuk Indonesia membuka pintu untuk tim investigasi HAM PBB turun ke Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia membuka dialog dengan ULMP dan melibatkan pihak internasional. Yang ketiga, Indonesia mengizinkan jurnalis asing masuk ke Papua. 3 saja yang saya minta. Terima kasih. Sebelum ke Bapak Philip dan Kakak Ranung Daniel, pesan Mama sendiri untuk kami orang-orang Indonesia dan untuk generasi muda Papua terhadap masa depan Papua, masa depan rakyat Papua dan juga tragedi Biak berdarah, bagaimana, Mama? Jadi saya sangat menghargai teman-teman di Indonesia yang bekerja siang dan malam untuk kemanusiaan. Dan kami bagian dari pekerjaan itu. Jadi kami sangat menghargai pekerjaan itu dan kami berharap teman-teman di Indonesia bersuara terus untuk kami yang tertindas di Papua ini. Terus bersuara untuk kami dan mari kita berpegang tangan dan kita sama-sama bersuara agar
kami rakyat Papua keluar dari penjara kolonial Indonesia. Tanah besar ini adalah penjara untuk kami rakyat Papua. Sudah sekian puluh tahun kami hidup di dalam penindasan, ketidakadilan, tidak rasa aman. Hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pesan saya untuk anak-anak Papua yang lahir dari rahim perempuan Papua. Jangan lengah. Berjuanglah demi masa depan anak cucu kita. Rakyat Papua. Rakyat dan bangsa Papua. Kami sudah tidak mampu melahirkan lagi anak-anak di atas negeri ini. Oleh karena itu, anak-anak generasi muda Papua, berjuanglah demi harkat dan martabat rakyat dan bangsa Papua. Terakhir, saudara-saudara di Indonesia, bersuara terus bagi kami. Dan Tuhan memberikan kekuatan untuk teman-teman yang bersama-sama dengan Surya yang berjuang tak henti-henti untuk kebenaran, keadilan kami orang-orang Papua. Terima kasih. Salam untuk semua di Jakarta Free West Papua. Terima kasih Mama. Kita ke Bapak Philip. Bapak Philip ada closing statement dan juga pesan bagi kami orang-orang Indonesia dan juga Papua. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman Free West Papua yang sudah melakukan diskusi ini, webinar ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih karena teman-teman sudah tidak mau hanya menerima informasi dari satu pihak saja tentang Papua. Tapi teman-teman sudah mulai terbuka untuk menghubungi kami, mencari informasi langsung pada kami, sehingga ada punya perbandingan informasi selain yang dari pemerintah juga dari masyarakat di Papua. Jadi disitulah teman-teman bisa melihat, menimbang sendiri apakah informasi yang disampaikan oleh pemerintah benar atau tidak. Dan saya terima kasih banyak untuk generasi milenial Indonesia yang sudah semakin membuka diri dan turut bersuara juga tentang kemanusiaan dan ketidakadilan yang sedang terjadi di Papua. Mari kita galang terus persatuan, bergandeng tangan, bersuara untuk kemanusiaan dan keadilan, baik untuk rakyat Indonesia maupun rakyat bangsa Papua. Dan saya sampaikan untuk teman-teman pemerhati, khususnya orang Papua, jangan pernah setuju dengan otonomi khusus jilid 2. Otonomi sudah berakhir. Jadi kalau otonomi kita tuntut dievaluasi, hasilnya gagal, berarti jalan keluarnya hanya merdeka. Tidak ada lagi tawaran-tawaran lain. Karena selama 2 tahun otonomi khusus pun orang Papua tetap dibunuh sampai hari ini. Jadi tidak ada alternatif lain. Kalau Freddy Numberi mau otonomi khusus, ya sudah cari tanah sedikit di gandeng dengan pontong bawa ke Jawa, baru dia bikin di situ, bikin dia otonomi khusus jilid 2 di atas tanah, di atas pontong itu. Tapi jangan libatkan kami yang lain. Dan teman-teman, kita galang jaringan ini di tingkat
nasional maupun regional dan global. So kalau kita hanya di level nasional saja, kadang-kadang kita tidak didengar oleh pemerintah Jakarta. Jadi harus berani disebarluaskan. Dan juga saya pesan untuk jangan hanya melihat kasus-kasus politik saja, tapi juga termasuk kasus perampasan tanah oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan-perusahaan untuk pengembangan kelapa sawit dan sebagainya. Itu kan mereka ditangkap juga oleh aparat negara, sehingga kita harus sebut itu juga sebagai tahanan politik. Jadi tahanan politik adalah mereka yang ditangkap sewenang-wenang, apakah itu karena hasil bumi atau karena tanah dirampas atau karena perlindungan hutan atau lingkungan hidup, mereka juga kita sebut tahanan politik karena mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dari negara. Supaya kita semakin kuat. Dan terakhir, jangan lupa bahwa masih ada teman-teman balik Trali Besi di Jayapura, Wamena, Fak-Fak, Sorong, Manokwari. Saya tidak tahu di Ternate ada yang ditahan atau tidak teman-teman Free West Papua di sana. Tapi ada 4 orang yang diancam DO, jadi itu perlu kita dukung mereka, jangan biarkan mereka sendiri. Kalau mereka memberikan perhatian untuk kita, kita juga harus kasih perhatian untuk teman-teman kita yang sedang teraniaya oleh negara di wilayah mereka sana. Jadi dimulai dengan mungkin berkirim surat kepada mereka, kartu pos saja. Itu memberikan kekuatan, semangat untuk mereka bahwa mereka merasa mereka tidak sendiri. Dan mungkin Bung Surya minta alamat dari rektor universitas mereka supaya kita galang, kita semua menyurat ke rektor untuk dengan kartu pos, cari alamat rektor dan sebagainya, kita kirim ke sana untuk mendesak mereka tidak boleh di DO. Mereka punya hak untuk masa depan, kecerdasan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 katakan bahwa kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka anak-anak muda punya hak untuk mendapat kecerdasan. Tidak boleh di DO. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Iya, Kang. Ini perkara bendera Bogor kemana ya? Ya. Iya, terima kasih Bapak Philip. Ya. Sudah. Coba lihat dulu. Berdiri sini boleh. Selamat malam. Perjuangan rakyat West Papua. Tidak ada suara jadi. Pak Daniel sudah hilang. Yo, koneksi saya jelek ini. Saya tambahkan lagi tadi. Ada kawan-kawan, belasan kawan di Timor Leste dari Front Maubere untuk West Papua ditangkap dan juga di penjara dan sekarang sedang dalam proses peradilan. Mereka melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Indonesia di Dili. Nah, mereka dianggap menyalahi aturan batas batas demonstrasi di depan wilayah kedutaan besar itu. Nah, jadi juga kita ingat bahwa sekarang ini solidaritas untuk rakyat West Papua semakin banyak. Selanjutnya kita ke Kakak Daniel Randongkir. Tapi Kakak Daniel Randongkir tidak ada ini. Jadi kalau begitu kita tutup diskusi ini ya. Ya. Jadi saya sebenarnya
mendengarkan cerita dari Mama Tineke, Bapak Philip, itu sebagaimana yang saya katakan dulu ketika dalam sebuah diskusi online lainnya, bahwa pemenjaraan saya itu belum seujung kuku apa yang dialami oleh rakyat Papua. Mendengarkan apa yang dialami oleh Mama Tineke dan Bapak Philip Karma dalam tragedi biak berdarah ini, sebenarnya hati teriris sekali begitu, mata sepanas ini. Berupaya untuk tegar saja untuk tidak mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena kalau membaca mungkin kita tidak terlalu mengena, tapi mendengarkan cerita dari Bapak Philip Karma, mendengarkan cerita dari Mama Tineke, bagaimana sudah dipenjara, disiksa, sebelum dipenjara, sebelum diadili juga sudah disiksa segala macam. Ada alat kelamin dipotong, susu dipotong, payudara dipotong, segala macam itu pola yang sama yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap rakyat Indonesia sendiri gitu. Jadi pola seperti ini cerminan dari yang derajat tertentu masih terjadi gitu ya. Pola kekejaman yang masih ditularkan sampai sekarang. Apa yang tadi Bapak Philip sampaikan soal kalau negara demokrasi ya tidak ada pemenjaraan, apabila ada perbedaan politik ya memang ini bukti ya bahwa terutama bagi kita teman-teman dari orang-orang non Papua di luar Papua ini, orang Indonesia di luar Papua ini, kita melihat bahwa ketika kita mempelajari lebih dalam masalah Papua, kita akan mempelajari bahwa negara kita sangat-sangat belum menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Saya harap kenangan dari Mama Tineke, kenangan dari Bapak Philip Karma akan membuka cakrawala berpikir kita, terutama teman-teman solidaritas di Indonesia ini, ataupun teman-teman yang masih cari-cari tahu soal masalah Papua, akan membuka cakrawala berpikir kita bahwa wajah demokrasi dan HAM yang ditunjukkan oleh negara ini dan pemerintah saat ini tidak sebagaimana yang ditunjukkan begitu. Itu lebih banyak lebih banyak riasan saja, lebih banyak lipstik saja, lebih banyak topeng saja ketimbang kenyataan bahwa banyak kasus yang tidak diselesaikan. Kita berharap, kami berharap dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, banyak teman-teman yang mau mempelajari soal Papua, mau bersolidaritas, mau mendengarkan dan berempati terhadap penderitaan dan kekecilan hidup teman-teman rakyat West Papua pada umumnya. Dari cerita ini kita bisa belajar, ternyata kita tidak seramah yang dibayangkan banyak orang. Ternyata kita begitu menindas rakyat Papua. Kami dari Front Rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih terhadap Mama Tineke. Terima kasih Mama Tineke dan mama-mama dan kakak-kakak yang di belakang yang ikut menonton bersama Mama Tineke. Hormat. Salam dari saya dan dari Free WP. Dan juga kepada Bapak Philip Karma. Terima kasih Bapak Philip. Semoga nanti kalau berkunjung ke Jakarta ini kita akan bertemu lagi dan kita akan ngopi lagi bareng. Hormat. Hormat.